Ini ada perintah dari Mbah Kendil untuk kita menyebarkan garam ini keluar. Bagaimana nanti reaksinya? Apakah hujan akan reda? Mari kita buktikan sama-sama teman-teman. Teman-teman, hari ini cuaca hujan lagi dan seperti biasa hujan datang secara tiba-tiba dan sangat deras sekali. Terlihat ini belum ada 5 menit, genangan air sudah mulai muncul di jalan-jalan dan dedaunan sudah sama basah. Bahkan teras rumah pun basah kuyup. Tapi teman-teman, seperti biasa ketika Mbah Kendil keluar, belum saja Mbah Kendil melakukan kiat untuk penerangan hujan atau penyingkiran hujan atau penyingkiran angin, tetapi hujan selalu berangsur-angsur reda. Dan ini belum ada 5 menit teman-teman, Mbah Kendil keluar, hujan langsung berangsur-angsur reda. Dan ini hanya tinggal gerimis kecil-kecil saja. Terlihat juga pepohonan dan daun-daunan juga mulai tenang. Ibaratnya ada angin, itu cuma angin-angin biasa, tidak angin kencang. Padahal ini tadi sangat kencang sekali teman-teman. Tapi entah mengapa sebenarnya Mbah Kendil itu sangat ingin membagikan pengalamannya untuk menyingkirkan hujan. Tapi ketika Mbah Kendil memiliki niat saja, hujan sudah berangsur-angsur reda. Tadi kita juga sudah menyiapkan garam teman-teman. Ini baru saja kami ambil, belum sampai kami sebarkan, tapi hujan sudah mulai reda. Ini biar nanti datang lagi teman-teman. Ini sudah agak kerap lagi hujannya. Semoga bisa ada angin yang lumayan kencang dan hujannya bisa kembali deras, sehingga kita bisa menyajikan atau kita bisa membagikan pengalaman Mbah Kendil perihal penyingkiran hujan dan penyingkiran angin. Ini sudah menjadi seperti kebiasaan teman-teman. Ketika Mbah Kendil keluar saja, hujan pasti berangsur-angsur reda. Padahal jika Mbah Kendil itu sedang ada urusan sehingga tidak memikirkan hujan, itu hujan malah tidak kunjung berhenti teman-teman. Ya, ini Mbah Kendil Jopo Montro teman-teman. Menanti hujan turun Mbah nggih. Ya. Tadi sangat kencang sekali Mbah. Bentuk peteng. Iya. Ketika saya keluar ambil garam, langsung malah hilang. Iya. Itu kenapa Mbak? Kok selalu seperti itu? Apakah hujan itu takut ataukah mungkin auranya Mbah Kendil atau gimana Mbak? Masalahnya alam sudah biasa berteman dengan saya gitu loh. Iya. Maksudnya kita itu tidak orang pintar, orang sakti. Alam kan sering saya untuk bergaul. Iya. Alam sering saya ajak untuk bicara. Alam sering saya ajak untuk hidup bersama. Iya. Sehingga kita sering ke gunung-gunung, ke pantai, ke lautan, kita untuk mencampurkan rasa kita kepada alam. Akhirnya dia tangkap dengan sasmito. Niat saya saja dia sudah tahu dulu. Dia kemarin di Bendorjo kan juga demikian. Saya siapkan langsung terang. Ini saja kan mendungnya petang dedet. Tapi setelah saya mengambil garam langsung hilang. Ini kan bukti nyata ini. Hingga nanti akan saya buktikan apabila hujan datang lagi hingga pontang panting syukur bagi pohon-pohon sama tumbang, dan nanti saya keluar langsung saya hentakkan di bumi, nanti berapa detik nanti bisa hilang gitu loh, langsung nyisih gitu loh. Jadi kita bercerita, kita untuk mengadakan atau penerapan atau pembuktian itu harus yang besar, anginnya yang besar gitu. Jadi kita itu nanti ada bedanya, ini angin roboh, ini ndak, angin kencang atau ndak, bagaimana berapa detik bisa hilang gitu loh. Dan pelajaran-pelajaran untuk menerang hujan, untuk menolak angin itu juga bisa dipelajari, bukan kok merupakan hanya ini rekayasa atau trik. Nanti bisa dipelajari, ada amalan dan mantranya, ada lagunya gitu loh. Iya. Ya, tapi tidak boleh untuk sombong-sombongan karena ini hanya sebuah agenda kebesaran Tuhan yang diberikan kepada hambanya. Kalau benar-benar meminta betul-betul sungguh-sungguh, pasti Allah akan memberikan apa yang kita minta gitu loh, Mbak. Apapun itu, yang penting dasarnya hatinya harus jujur, suci. Apa yang diucapkan itu yang ada di dalam hati. Ini kalau berbicara apa yang diucapkan itu yang ada di dalam hati. Insya Allah itu permohonan segera dikasih. Tapi tidak berarti setiap permohonan pasti dikasih. Karena orang punya pengalaman. Kadang-kadang kita menolong orang tidak berhasil itu bukan karena kita yang tidak sampai permohonan. Kadang-kadang memang orang tersebut harus menjalani lik-luk perjalanan yang sengsara gitu. Kalau belum waktunya
apabila mendapat kedamaian, mendapat ketentraman, mendapat keberhasilan, ya tetap agak sulit, Mbak. Iya. Karena masih didalangi oleh Allah, Mbak. Oke. Perihal tentang penyingkiran hujan dan penyingkiran angin itu sudah marak sekali saya dengar, Mbak. Ya. Kemudian beberapa waktu yang lalu saya itu baru tahu bahwa ada cara untuk mendatangkan hujan. Itu gimana menurut Ya. Mbak Kendil? Itu lain lagi, Mbak. Untuk mendatangkan hujan itu mantranya lain lagi. Sehingga mendatangkan, menolak itu lain lagi. Karena mendatangkan ini saya tidak punya itu, Mbak. Iya. Tapi ada teman yang bisa mendatangkan. Iya. Tapi saya tidak berguru itu. Oke. Itu pernah saya ketemui musim kemarau, dia kungkum di kali, kemudian langsung hujan deras. Itu musim kemarau panjang tuh. Iya. Itu ada yang namanya Mbah Man. Oke. Di Sacakarepsi, Kecamatan Pesantren Kota Kediri. Mbah Iya. Man itu pinter dia. Iya. Jadi Niku saksikan oleh masih masyarakat. ini Mbak masih hidup nggih? Sudah meninggal, Oh, tapi iya. saksi masyarakat masih ada dan menyaksikan, dan semua masyarakat mengaku itu, Mbak. Iya. Tapi saya nggak minta ilmu seperti itu kan. Namanya kalau kita mendatangkan hujan itu kan seperti akan membuat orang susah, Iya. akan membuat orang itu celaka, menjarai, sehingga Iya. pasti digunakan hal yang buruk. Iya. Kalau menyisikan hujan tentu untuk urusan kebaikan, Mbak. Iya. Tapi kalau mendatangkan hujan itu artinya kurang baik, gitu loh. Iya. Kecuali doa-doa untuk menurunkan hujan, Permohonan di musim itu, ya. permohonan agar para petani, para masyarakat bisa menanam, bercocok tanam. Itu lain lagi. Sholatnya saja ada itu, sholat mendatangkan hujan juga ada, doa mendatangkan hujan juga ada. Tapi lain yang dimiliki oleh teman saya itu mendatangkan hujan memang sengaja untuk membuat orang celaka itu, Oh, iya. untuk memberikan malu pada orang yang resepsi, orang yang pernikahan tuh. Iya. Ada itu ilmunya, Mbak. Ya, terus kemudian Mbak Kendil kan pernah dimintai tolong seseorang untuk menyingkirkan hujan. Pada waktu itu ada acara wayang karena orangnya itu sedang mantu atau ruatan, Mbak. Itu kemudian kan Mbak Kendil itu melakukannya sampai 4 kali, Mbak. Itu kenapa, Mbak? Kok sangat susah sekali, Mbak? Karena itu mendungnya sangat pekat sekali. Jadi ketebalan mendung sangat tebal sehingga tidak bisa untuk satu kali untuk menyingkirkan. Karena hujan itu berangsur-angsur dari siang sampai malam. Iya. Sehingga karena mendungnya tebal, sehingga airnya akan turun dengan banyak. Iya. Tetap bisa disingkirkan, tapi dengan 1, 2, 3, 4 atau 5 kali. Nanti Iya. akan terasa satu malam, tidak ada hujan lagi. Ya, apakah itu bukan termasuk hujan kiriman, Mbak? Nggih? Bukan. Bukan ya, itu Alam itu. asli alam, ya. Ya. Oh ya, teman-teman, ini kami menunggu hujannya deras, tapi ternyata Allah berkehendak lain. Ini sudah terang benderang, teman-teman. Tinggal gerimis tipis-tipis. Tapi ini masih mendung putih, teman-teman. Apakah nanti akan turun hujan yang lebih lebat dengan angin yang lebih lebat? Kita juga tidak tahu. Tapi ketika nanti misalkan ada angin kencang atau hujan lebat sampai pepohonan ada yang tumbang, ada yang roboh, kami pasti akan melakukan kiat-kiat untuk penyingkiran hujan atau penyingkiran angin. Ini terlihat sekali pemirsa, nggih, dedaunan sudah mulai tenang. Bahkan genangan air pun juga sudah mulai surut. Ini gimana, Mbak? Ini garamnya jadi tidak ada gunanya, Mbak? Ya, mungkin kita pada saat mengambil garam tadi kan masih hujan deras. Iya. Hujan deras, saya lari ke belakang ambil garam. Kenapa ambil garam? Karena saya prediksi kan tadi mendungnya hitam kelam sampai gelap. Saya tafsir itu hujannya akan deras beberapa jam. Prediksi saya, maka saya memakai perantara pakai garam itu biar nanti tidak akan terulang-ulang, satu kali sebar langsung terang gitu loh. Iya. Tapi ini kok malah justru terang. Coba nanti kita lihat aja, kalau nanti hujan datang, angin datang, kita pasti pembuktian bahwa ilmu untuk menyisihkan hujan itu ada. Artinya ilmu untuk memohon kepada Tuhan. Jadi yang menyisihkan itu bukan kita, yang menyisihkan adalah Allah melalui malaikatnya untuk memakai angin. Jadi hujan itu disingkirkan pakai angin, menyisih ke daerah lain atau mungkin akan hilang juga gitu. Jadi bukan kita punya kapasitas untuk memindahkan air. Kita memindahkan satu bak saja susah kok. Kok mindah air sedemikian banyaknya. Kita memindahkan 2 tong saja tidak kuat. Jadi yang memindahkan bukan kita. Nah, ini gaib-gaib Allah, malaikat-malaikat Allah yang diperintahkan oleh Allah agar permintaan kita itu bisa dikabulkan. Jadi nanti dari malaikat itu akan mendatangkan kekuatan untuk menyisihkan hujan dengan angin. Angin bisa dilerai oleh para malaikat Tuhan. Jika kita bicara tentang malaikat Tuhan, malaikat Allah,
itu lebih dalam lagi, sehingga kita simpel saja, yang penting adalah merupakan kehendak Tuhan saja yang menyingkirkan Allah dan menyingkirkan hujan-hujan itu. Jadi kita jangan sampai sombong, kita tidak mampu untuk memindahkan air dan tidak mampu untuk memindahkan air. Yang memindahkan tetap Yang Pencipta, yang memindahkan tetap Allah SWT. Nah, kita itu membawa 10 bak saja junjung tidak kuat kok. Memindah angin, mindah air itu tidak masuk akal. Makanya yang memindah bukan kita hanya mengajukan permohonan atau doa gitu loh, doa kita. Nah, kita untuk mencari doa, mencari amalan itu kan bersusah payah, Mbak. Gitu. Jadi kita pada saat belajar untuk menolak hujan, pada saat kita belajar untuk menolak angin itu caranya mengamalkan, caranya belajar susah sekali, berat sekali. Jadi kita pada saat hujan itu keluar dari rumah ke sawah-sawah, kita sering dihadang oleh petir. Jadi saya itu sudah pernah tahu wujudnya petir. Petir itu merah seperti kelabang, seperti hewan kaki 1000, tapi berwarna merah itu. Sehingga setelah jer itu langsung berwarna merah, terus kemudian ada seperti kebul, ada seperti belak, ada seperti asap. Jer langsung merah, selalu linggak-linggok itu, Mbak. Linggak-linggok bisa seperti terbelah tanah itu. Tapi kenyataan setelah reda ya tidak terbelah, ya tidak gosong, rumputnya tetap hijau sekali, tidak ada perubahan. Sehingga petir sangat berbahaya bagi siapapun dalam kehidupan, karena itu adalah mukjizat yang ada di bumi ini yang diciptakan oleh Allah, sehingga kita tidak boleh menyombongkan bahwa petir bisa membunuh siapapun. Terus perihal garam, Mbak, kenapa kok ahli-ahli spiritual itu selalu menggunakan garam? Netral, Mbak. Garam itu kan berasal dari alam, loh. Garam berasal dari mendung. Mendung turun dari hujan, kemudian jadi air, kemudian jadi garam. Itu merupakan, garam adalah datanya dari langit. Bisa dikatakan banyak orang mengatakan bahwa Allah di mana, pasti tangannya menyuding di atas. Allah yang maha kuasa, nggak pernah Allah nggak ada. Allah maha pengampun, nggak ada. Allah maha murah, nggak ada. Allah maha penyayang, nggak ada. Pasti ke atas. Allah maha penyayang dan maha pengasih dan maha agung, pasti di atas. Simbol-simbol garam itu kan berasal dari langit, dari mendung. Maka kita pakai garam sebagai penetral gitu. Karena itu merupakan keagungan Tuhan yang ada di langit gitu. Yang jelas pada saat ini saya selalu untuk menunggu hujan, kemudian akan pembuktian apa itu penolakan hujan, dalam arti bahwa kita menunjukkan kebudayaan para nenek leluhur kita, bahwa nenek leluhur kita mempunyai ilmu-ilmu yang sangat luas sekali, termasuk menyingkirkan hujan dan angin. Sehingga itu merupakan doa-doa dan amal dan mantra, sehingga ada orang yang mengatakan bahwa untuk penolakan hujan, kemudian untuk penyingkiran angin itu hanya trik, hanya rekayasa. Itu ada yang bilang seperti itu. Mari kita buktikan, dan nanti amalan-amalan bisa kita kasih. Kalau memang dia ingin tulus ikhlas, ingin minta ajaran atau pengamalan atau pelajaran tentang penolakan hujan, kita bisa mengasih itu, Mbak. Yang penting harus berani untuk menjalani laku. Lakunya apa ya? Kita harus setiap hujan harus keluar rumah. Itu sampai berapa lama, Mbak? Ya biasanya 6 bulan. Tapi kalau tidak kuat ya sekuatnya. Aturan dari guru saya, selama musim hujan harus keluar. Sampai itu lolos itu. Dan biar nanti ampuh sekali gitu, Mbak. Jadi ilmu seperti ini jarang-jarang dimiliki orang. Biasanya nolak hujan caranya hanya berpuasa, mukti topo, ngelopot tadi geni itu lain. Guru saya tidak mengajarkan berpuasa untuk menolak hujan, hanya keluar saja. Tetap tidak berpuasa. Tidak berpuasa, cuma ya itu lakunya keluar dari rumah, tapi jelas untuk tirakatan melek harus. Sebabnya melek atau tidak tidur itu adalah merupakan senjata kita untuk memelendengi dengan ilmu-ilmu yang lain itu, Mbak. Ini mulai datang lagi, Mbak, ya? Silakan, nggak apa-apa. Ya, teman-teman, ini sudah mulai datang lagi. Semoga nanti bisa kencang, semoga nanti bisa deras. Ini luar biasa, teman-teman. Ya, ini semakin cepat. Tapi anginnya masih belum muncul, teman-teman. Kita akan tunggu, semoga nanti hujannya akan semakin deras, dan kita bisa menyajikan video-video seperti yang kami janjikan. Jadi kami membuat video ini bukan kok kami hanya rekayasa atau abal-abal, selalu ada alasan, melainkan ketika kami ingin melakukannya selalu hujan reda. Dan untuk kali ini apakah Tuhan mengizinkan bahkan untuk membagikan pengalamannya, semoga saja nanti hujan bisa datang lebih deras lagi. Ini sudah mulai agak deras, Mbak.
Ya, ya ini teman-teman, hujannya sudah mulai deras. Percikan air dari atas sudah mulai kencang dan genangan air sudah mulai naik. Kita akan tunggu beberapa waktu, semoga bisa semakin kencang. Dan kami bisa melakukan pembuktian bahwa ilmu untuk permohonan penyingkiran hujan atau penyingkiran angin itu benar-benar ada. Cara-cara seperti ini jarang dimiliki orang. Kalaupun orang itu memiliki cara-cara atau kiat-kiat dalam penyingkiran hujan, biasanya emen atau sayang dengan ilmunya teman-teman, sehingga dia tidak ingin membagikannya. Maka kita sama-sama bersyukur, saya juga bersyukur. Dengan saya kenal sama Mbah Kendil, saya bisa mengerti beberapa ilmu yang dirahasiakan oleh sesepuh, bini sepuh, atau orang-orang yang memiliki kekuatan atau kemampuan yang lebih. Tapi ini bukanlah ilmu atau ajaran yang untuk kita melenceng dari keagamaan teman-teman, karena memang ilmu-ilmunya Mbah Kendil itu selalu berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ilmunya itu adalah bentuk permohonan kepada Tuhan. Jadi teman-teman, jangan salah persepsi, jangan sampai salah paham. Kita tidak bermaksud menyesatkan, melainkan ini adalah kebudayaan para leluhur yang jika tidak kita lestarikan maka akan punah. Oke, ini semakin naik airnya teman-teman, hujannya semakin deras, tapi anginnya masih tenang teman-teman. Semoga nanti bisa semakin kencang dan kita akan menyaksikan atau kita sama-sama belajar sama Mbah Kendil Jopo Montro. Ya teman-teman, jadi Mbah Kendil membagikan pengalamannya untuk meneral hujan atau menyingkirkan hujan. Ini bukan kok Mbah Kendil ingin menjadi promosi paranormal atau promosi atas kemampuannya agar mendapatkan pasien yang banyak, tidak. Melainkan ini adalah bentuk kebudayaan. Mbah Kendil juga ingin melestarikan dan membagikan pengalamannya teman-teman. Jadi Mbah Kendil itu tidak pelit ilmu. Apapun yang dia miliki, dia pasti akan siarkan ke channel-channelnya. Jadi saya ingatkan, Mbah Kendil memiliki 3 channel. Yang pertama Mbah Kendil Jopo Montro, yang nomor 2 Teja Karya, dan yang nomor 3 adalah Siaran Roso teman-teman. Jadi bagi kalian yang penasaran atas kemampuan Mbah Kendil, bagi kalian yang penasaran ingin belajar pengalaman-pengalaman dari Mbah Kendil, ikuti terus channel kami, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Teman-teman, kita akan menunggu beberapa waktu. Jadi hujan ini tadi sudah reda ketika kita mengambilkan garam, kemudian datang lagi. Ya teman-teman, ini adalah garam. Tadi Mbah Kendil yang mengambil. Ini ada perintah dari Mbah Kendil untuk kita menyebarkan garam ini keluar. Bagaimana nanti reaksinya? Apakah hujan akan reda? Mari kita buktikan sama-sama teman-teman. Ya, kita tunggu beberapa menit teman-teman. Kita tunggu beberapa saat teman-teman, hingga hujan akan semakin tenang, reda, dan akhirnya akan menjadi cuaca yang sangat cerah kembali. Jadi tidak ada yang instan teman-teman. Untuk seperti tidak bisa langsung set hilang hujannya, tidak bisa, melainkan berangsur-angsur. Kemudian hujan ini pasti akan tenang, akan reda, hingga akan kembali ke cuaca yang cerah. Mari teman-teman kita saksikan. Hujan akan semakin terang. Matahari akan muncul, awan hitam akan tersingkir, dan cuaca kembali cerah. Lihat teman-teman, hujan akan semakin terang, semakin tenang. Hujan yang deras akan menjadi lebih tenang, lebih reda,
lebih reda, semakin surut, dan akhirnya hilang. Akan diganti dengan sinar cahaya matahari yang terang benderang dan cuaca yang cerah. Hujan akan semakin terang, akan semakin reda, akan semakin hilang, akan semakin terang, akan semakin terang, akan semakin terang, semakin terang, semakin terang, semakin terang. Langit semakin terang, menjelang pada hujan akan hilang menjadi terang benderang. Terang hilang, tidak pada Tuhan karena Allah yang kuasa. Hujan akan semakin reda, semakin hilang, semakin tenang, semakin terang benderang. Hujan akan semakin hilang, akan semakin gemilang, akan semakin reda, semakin hilang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Tuhan yang Maha Esa. Hujan akan semakin hilang. Matahari muncul, hujan padang, gemilang, gelap. Ini muncullah sang matahari akan menyinari bumi menjadi terang. Hujan akan semakin hilang, terang benderang, gemilang, matahari akan muncul menyinari bumi, hujan akan semakin hilang. Halilintar semakin menjauh, hilang, tidak ada suara, tidak ada api, hilang, menjauh sekali halilintar yang ada. Jadi suasana tenang, tapi hujan. Halilintar menjadi hilang, tidak ada api, tidak ada suara. Hujan akan semakin hilang bersama hilangnya petir, hilangnya awan hitam, hilang semakin reda, semakin menyingkir, dan matahari muncul menyinari bumi. Awan hitam akan hilang. Hujan akan hilang. Halilintar akan hilang. Cuaca akan menjadi cerah, cuaca akan menjadi gemilang, cuaca akan menjadi terang benderang oleh cahaya sang surya. Hujan akan semakin reda, semakin hilang, dan semakin hilang. Alam semesta akan bersatu kepada sukma manusia. Alam semesta akan bersatu dengan permintaan manusia. Alam semesta nurut dengan manusia. Akhirnya cahaya matahari akan menyinari bumi, terang gemilang dan terang senang, akan menjadi tiada hujan, tidak ada apapun. Alam akan menyatu dengan manusia. Alam semesta akan menyatu dengan manusia, akan bersama dengan manusia, akan nurut dengan manusia. Akan menurut dengan manusia, akan bersahabat dengan manusia, dan hujan ini bisa hilang. Matahari akan muncul menyinari bumi. Terang, hilang. Terang, hilang. Iya. Hujan akan terang, hilang. Hujan akan hilang, dan terang. Kembali pada asalnya tidak hujan. Kembali pada asalnya cuaca yang cerah, cuaca yang terang benderang. Pohon pada diam tidak bergerak.
pohon akan diam, tidak bergerak. Angin besar akan lengser, hujan akan lengser, awan hitam akan lengser, halilintar akan lengser. Tidak akan ada suara, percikan air yang deras akan hilang, angin-angin yang kencang akan hilang. Matahari akan muncul, tidak menjadi padam, terang-terang, akhirnya ini nanti akan terang, seterusnya akan terang, kalau juga sedang berputar dan matahari akan muncul, cuaca akan menjadi terang, dan akan terang seterusnya. Ini sudah kita bisa sekali. Padang gemilang jagat raya ini nanti akan menjadi padang bisa berjalan. Oke pemirsa, ini hujan sudah mulai reda, jadi sudah mulai hilang, tidak ada hujan deras lagi. Angin juga semakin kencang, cuaca juga semakin cerah teman-teman. Ini sudah terbukti bahwa kiat dari Mbah Kendil itu ternyata doa-doanya didengar oleh Tuhan. Untuk itu, ya. Dan motor-motor sudah mulai melewati jalan ini, sudah mulai berjalan, itu tanda bahwa hujan ini sudah hilang. Ini sudah reda ya teman-teman. Air juga semakin surut, hujan sudah semakin hilang, pepohonan juga semakin tenang. Ini tinggal beberapa saat atau beberapa detik, maka hujan akan hilang dan cuaca akan kembali cerah. Ini awan sudah mulai kembali terang teman-teman. Awan biru sudah mulai datang. Cahaya matahari sudah sedikit menampakkan sinarnya. Motor-motor sudah berlalu lalang seperti biasanya tanpa memakai mantel atau payung. Ini menandakan bahwa cuaca memang sudah cerah. Dan ini adalah asli, bukan rekayasa teman-teman. Seperti yang dikatakan bahwa kita menunggu alam. Pasal ini tadi hanya Mbak Kendil memerintahkan saya, bukan Mbak Kendil, tapi yang Mbak Kendil sama yang saya lakukan. Setiap dia memerintahkan siapapun, itu pasti sama dengan apa yang dikerjakan Mbak Kendil. Dan ini tadi Mbak Kendil cuma memerintahkan saya, bukan Mbak Kendil sendiri yang melakukannya. Jadi seperti yang saya amati, Mbak Kendil seringkali menyuruh atau memerintahkan orang untuk menerang hujan dan akhirnya berhasil. Ini tadi juga tanpa berpikir panjang, saya langsung menjalankan apa yang menjadi perintahnya Mbah Kendil dan alhamdulillah ternyata terbukti teman-teman. Ini semua basah, semua hujan, terbukti bahwa hujan ini bukan rekayasa, melainkan ini adalah asli real dari alam. Ini sudah terbukti teman-teman. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, bahwasanya bentuk permohonan manusia pasti akan didengar oleh Tuhan asalkan kita memohon dengan sungguh-sungguh. Jadi tidak ada istilah kita ini tidak bisa berusaha, melainkan kita selalu bisa mengusahakan yang terbaik, tergantung dengan niat kita, tergantung dengan keyakinan kita, tergantung dengan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pripon? Ini tadi saya juga menyebarkan garam yang diambil oleh Mbak Kendil berdasarkan perintah Mbak Kendil dan melakukan perkataan-perkataan yang diinstruksikan oleh Mbak Kendil dan ini sudah terbukti teman-teman. Hujan semakin reda, ini sudah semakin hilang dan tidak ada satu hujan pun yang menetes teman-teman. Awan biru sudah mulai muncul, cahaya matahari sudah mulai muncul, cuaca akan kembali cerah, kembali terang, kembali gemilang teman-teman. Ya teman-teman, ini sudah jelas terang sekali, genangan air sudah mulai surut, cuaca sudah mulai cerah, hujan sudah tidak ada, angin-angin sudah hilang, pepohonan sudah mulai terang dan masyarakat sudah mulai beraktivitas seperti biasanya.
Ini adalah pembuktian ketiga dari Mbah Kendil Jopo Montro, teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Saya ingatkan bagi kalian yang baru bergabung, silahkan subscribe channel kami dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan pengalaman-pengalaman dari Mbah Kendil yang akan kami bagikan di setiap channelnya Mbah Kendil Jopo Montro. Cukup sekian teman-teman, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.